Shalom, pendengar embun surgawi yang dikasihi Tuhan. Hari ini mari kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi 3 ayat 10-14 dan 1 Korintus 9 ayat 24-27. Sebagai sutradara film The Passion of Christ, Mel Gibson melakukan penelitian seteliti mungkin agar peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Yesus dan murid-muridnya dari awal hingga penyaliban sesuai seperti yang tercatat di dalam kitab suci. Film ini telah menjamah jutaan banyak orang. Adegan penganiayaan Yesus yang digambarkan begitu nyata telah membuat yang menyaksikannya hancur hati sehingga mengubah hidup mereka. Mereka mengalami jamahan kasih Tuhan melalui visualisasi penderitaan Yesus. Namun, di balik kisah kesuksesan film ini yang telah membuat banyak orang percaya pada Tuhan, kehidupan Mel Gibson sebagai sutradara malah mengalami kehancuran. Ia jatuh bangun dari alkohol, dari obat penenang, kemudian memicu keretakan rumah tangganya. Nah, saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Rasul Paulus setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, keinginannya hanya satu, yaitu mengenal Kristus. Di dalam Filipi 3 ayat 10, Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Saudara, Mel Gibson melakukan penelitian dengan teliti bukan untuk mengenal Yesus, tapi dia untuk membuat film yang baik. Nah, ini juga sering terjadi pada kita, saudara. Apa motivasi kita ketika kita membaca firman Tuhan? Apa motivasi kita ketika kita mendengar firman Tuhan? Apa motivasi ketika kita beribadah? Banyak di antara kita dalam sesama gereja, sesama aktivis, sesama pengajar, dan juga sesama pelayan Tuhan, hidupnya tidak pernah berubah. Mereka sibuk dengan berbagai acara dan pelayanan, tetapi hidup mereka tidak diubahkan. Mereka datang beribadah dengan berbagai motivasi. Ada yang ingin bertemu teman, ada yang merasa tidak enak pada pendetanya kalau tidak hadir, takut dikunjungi. Ada yang juga merasa kebiasaan hari Minggu adalah hari ibadah. Ada juga yang hanya mengisi waktu karena kurang kegiatan. Ada juga yang ingin menduduki jabatan-jabatan tinggi. Bahkan ada pula orang yang ingin dihormati dengan memberikan persembahan yang lebih dari yang lainnya. Motivasi-motivasi yang salah inilah yang membuat mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus, walau setiap saat mereka mendengar tentang Kristus. Saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27, Paulus menggambarkan mereka yang berjumpa dengan Tuhan akan masuk ke dalam satu gelanggang pertandingan iman. Pertandingan iman ini beda dengan pertandingan biasa yang layaknya kita saksikan. Kalau pertandingan yang biasa itu mempunyai banyak lawan dan mereka berusaha sedemikian rupa untuk menguasai dirinya, untuk memperoleh apa yang mereka dambakan, yaitu mahkota, tetapi mahkota yang fana. Sedangkan pertandingan iman lawannya nggak banyak, lawannya hanya satu orang, yaitu diri kita sendiri, dengan tujuan hanya satu, untuk mengenal Tuhan, mengenal sifat-sifat baiknya Tuhan, lebih dan lebih lagi, dengan tujuan akhir untuk serupa dengan Kristus. Di dalam pertandingan iman, Tuhan pasti memberikan kesempatan-kesempatan pada kita untuk merubah sifat-sifat kita yang buruk menjadi sifat-sifat baiknya Tuhan. Mungkin bagi mereka yang tinggi hati, Tuhan pasti akan tempatkan orang-orang di dalam kehidupan mereka. Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa terjadi
sehingga mereka belajar untuk rendah hati. Bagi mereka yang tidak peduli kepada sesama, Tuhan pasti beri kesempatan bagi mereka untuk mereka mendapatkan kesempatan untuk mengasihi kepada sesama, untuk peduli terhadap sesama. Bagi mereka yang tidak murah hati, Tuhan pasti akan buka jalan bagaimana caranya untuk menjadi murah hati. Kesempatan-kesempatan inilah yang Tuhan terus berikan di dalam perlombaan iman, di dalam pertandingan iman, supaya setiap hari makin hari hal-hal yang buruk, sifat-sifat buruk di dalam diri kita diubahkan menjadi sifat-sifat baik daripada Tuhan. Dan untuk itu semua kita harus belajar. Rasul Paulus menggambarkan, aku berlari. Berarti dengan serius Rasul Paulus mengatakan itu. Ketika kita mendengar firman Tuhan, apa sih barometernya bahwa kita sudah mengenal Tuhan dengan baik? Barometernya hanya satu, yaitu kekhawatiran. Apakah hidup kita masih khawatir? Ketika kita bersama Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Karena bila bersama Tuhan, apapun kita bisa hadapi, tentu dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan untuk itu kita tidak perlu khawatir. Nah, saudara, mari kita kenali Tuhan dengan baik, agar hidup kita dapat memuliakan Tuhan, agar hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang.